Hai hai hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya teman-teman semua dalam kondisi baik ya, sehat semua, alhamdulillah. Pagi ini kami akan menuju untuk ke tambak ikan, tapi sebelum ke sana kami mampir dulu ke tempat saudara. Karena kebetulan lokasi tambak ikannya melewati rumah saudara kami. Beginilah nuansa di tempat rumah saudara kami ya. Setelah dari sini kami lanjut lagi untuk menuju tambak ikan yang kami tuju. Check it out. Oke teman-teman, kita mau ke tempat ikan. Aku pengen ikan nila bakar, tapi gak ada ikan nila bakar. Dan ini suasananya guys, ada persawahan, gunung, pohon, bagus ya. Nah ini tempat ikannya guys. Di tambak ikan ini berada letak di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Pathlawang ya teman-teman. Ini adalah biji yang penjual ikannya. Kami sedang tanya ada berapa jenis ikan di sini. Katanya hanya ada 2 jenis ikan, ikan nila teman-teman, dan ikan emas. Dan hari ini kita mau membeli ikan nila. Karena dengan pertimbangan tadinya abang mau ikan mas, karena Abi menyarankan kalau ikan mas banyak duri-duri halus, khawatir nanti tertusuk duri, tertelan duri. Inilah penampakan ikan masnya ya teman-teman. Wow, Banyak ya teman-teman. Oh, banyak. Ada 90 atau 100. setelah dari tambak ikan kami lanjut berburu durian. Kebetulan saat itu durian di desa kami banyak yang tidak musim ya teman-teman. Ini ada di desa sebelah. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga makan durian. Enak. Marhaban ya Eid Mubarak. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini hari raya Idul Adha. Ini adalah persiapan di rumah Nek Anang Nek Ino. Kue-kue untuk penyambutan tamu yang datang ya teman-teman. Ada manisan, puding, kue-kue. Terus ada empek-empek. Dan ini adalah suasana sholat id di masjid dekat rumah ya teman-teman. Alhamdulillah sholatnya sudah selesai ya teman-teman. Ini adalah acara bubaran selesai dari sholat Idul Adha di desa Muara Sema, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Pathlawang. Setelah itu kami lanjut untuk silaturahmi ke rumah saudara dan tetangga ya teman-teman. Akhirnya kami sampai di rumah Uyut Neanang Patan. Beginilah nuansanya ya teman-teman. Setelah dari sini kami beranjak ke rumah bakci kami yang berada di desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Pathlawang ya teman-teman. Jalan di sini
masuk ke dalam ya teman-teman. Karena gangnya juga pas satu mobil ya teman-teman, jadi bergantian. Adab yang diajarkan di dalam Islam: garis keturunan yang muda mengunjungi saudara di garis keturunan yang lebih tua ya teman-teman. Akhirnya kami sampai di rumah bakci kami. Dede, Salim, sama Neci ya. Suasana lebaran Idul Adha di kampung kami sama meriahnya seperti lebaran Idul Fitri pada umumnya ya teman-teman. Kami di sini disuguhkan banyak makanan, banyak camilan, kopi dan teh. Bahkan disuruh makan juga teman-teman. Setelah dari sini kami lanjut mengunjungi bakci kami lagi ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami. Kebetulan jarak rumah baci kami dari satu ke baci kami yang lain tuh agak sedikit dekat ya teman-teman, tidak terlalu jauh, masih di desa yang sama ya teman-teman. Akhirnya kami sampai di rumah baci Andres. Beginilah nuansa di rumah baci kami ya teman-teman. Dan setelah dari rumah baci Andres, kita lanjut ke rumah kakak Pais. Inilah rumah kakak Pais ya teman-teman. Di sini juga disuguhkan banyak makanan teman-teman, seperti rumah baci Okta, baci Andres dan kakak Pais. Wow, meriah. Kami juga di sini disuguhkan tekwan spesial teman-teman, khas dari Sumatera Selatan. Wow, mantul. Di desa kami, proses penyembelihan hewan kurban itu di hari yang sama ya teman-teman. Dijadwalkan di siang hari ba'da zuhur, karena pagi harinya aktivitas di desa kami salam-salaman terlebih dahulu dan silaturahmi ke tempat sanak saudara ya teman-teman. Sebuah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita dengar setiap tahunnya menjelang hari raya Idul Adha. Semoga kita banyak belajar dari kisah itu dan menjadi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Diibaratkan setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim diantara kita pasti memiliki Ismailnya masing-masing. Nabi Ibrahim menanti kehadiran seorang anak selama puluhan tahun dalam sujud dan air mata. Ketika anak itu lahir, tumbuh menjadi anak yang cerdas, soleh dan lucu. Disitulah puncak cinta seorang ayah diuji. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak kandungnya sendiri. Allah tidak sedang memberikan perintah untuk Ibrahim membunuh Ismail. Allah hanya memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan. Kini, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Jika setiap kita adalah Ibrahim, maka tanyakanlah pada diri kita, apakah Ismail yang ada di dalam hidup kita saat ini? Bagi sebagian kita, Ismail itu mungkin adalah harta kekayaan yang dikumpulkan siang dan malam hingga membuat kita lalai dari panggilan azan. Bagi yang lain, Ismail itu mungkin adalah jabatan, pangkat, dan gelar yang kita genggam erat-erat yang membuat kita merasa lebih tinggi dan sombong di hadapan manusia. Apapun hal duniawi yang paling Anda takuti kehilangannya, apapun yang paling membuat Anda cemas jika terlepas dari tangan Anda, itulah Ismail Anda. Maka pesan moral dari ini, menyembelih Ismail bukan berarti kita harus membuang semua harta kita, melepaskan sendiri kita, pekerjaan kita, atau membenci keluarga kita sendiri. Menyembelih Ismail artinya kita mengeluarkan dunia dari hati kita dan meletakkannya hanya di telapak tangan kita. Artinya, ketika kita memiliki harta, jabatan, dan keluarga kita, sadar sesadar-sadarnya ketika Allah meminta kita melepaskannya, baik melalui ujian kehilangan, kegagalan, atau panggilan sedekah,
Hati kita siap ikhlas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Apa hikmahnya yang bisa diambil dari pelajaran ini? Ketika Anda ikhlas melepaskan keterikatan hati Anda pada dunia, Allah tidak akan membiarkan Anda hancur. Justru Allah akan mengembalikan Ismail Anda dalam bentuk yang lebih berkah, lebih mulia, dan menyelamatkan Anda baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa share, like, dan subscribe.